hal-hal yang sifatnya mubah. Sebetulnya mubah itu hadiah dari Allah kepada hambanya yang mungkin merasa penat dalam ibadah. Bahkan kalau kita pengen tahu masalah mubah itu banyak, hampir 80% hidup kita ini mubah semua. Yang wajib, yang sunnah itu ketakan. Jadi sungguh bijak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha tahunya Allah, maha ilmunya Allah kepada hamba-hambanya yang maha bosen, yang maha bete, yang maha segala-galanya. Maka ada yang namanya mubah. Islam itu hadiah untuk rehat kita. Ini kita udah ibadah, rehatlah, ngapain, ngopi, kan mubah. Ya, intinya mubah itu hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Maha tahu tentang keberadaan kita akan urusan ibadah. Sulit buat kita itu yang ambil istiqomah. Mungkin kalau yang bisa istiqomah ibadah itu kebanyakan yang para wali. Kalau kita ini kebanyakan. Tapi karena banyak mubah ini supaya menjadi nilai, maka niatin, mau ngopi niatin beribadah, mau makan niatin ibadah, mau tidur niatin ibadah, supaya pangkatnya sama dengan para wali yang istiqomah dalam ibadah. Kalau kita ibadah lewatnya perkara mubah menjadi bernilai yang luar biasa di hadapan Allah, maka kullu amrin diban. Bahkan hampir hidup kita ini 24 jam kebanyakan mubah daripada yang wajib. Ya, banyak yang mubah. Panakul, maka Muslim mengatakan, naqala sahibul muftah, menukil sahibul miftahil falah an futuhatil makiyah, hadis yang musalsalah dari hadis musalsalah biqauli dengan ucapan kulli min riwayat, daripada semua orang yang meriwayatkan dari sini ucapannya begini, billahil azim. Oke, bahasanya billahil azim. Sama antara riwayat yang satu, rawi yang satu ucapin sama billahil azim. 8 hadasana. Padahal billahil azim ini enggak termasuk hadis, kata-kata Nabi. Jadi billahil azim laqad hadasana qula ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala billahil azim wa qala berkata Anas billahil azim laqad hadasana Abu Bakar Siddiq, lalu wa qala berkata Musaddaq billahil azim. Ini namanya musalsal. Maka hadis musalsal itu kalau riwayatnya kuat menjadi sahih, bisa jadi dhaif juga bisa musalsal itu kalau dari riwayatnya enggak mumpun. Wa qala billahil azim qala qadasana Israfil wa qala billahil azim laqad qala ta'ala ya Israfil wa jalali, demi keagungan kata Allah, ay bi azzati wujudi wa karami man qara'ah. Ini dalaman hadisnya, keutamaan fadilah tentang keunggulan bismillah. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan li kita, dilanjutkan dengan baca Fatihah maratan wahidah, sekali bismillah sekali, Fatihah sekali. Asyhadu, saksi, asyhadu alayya, maka mereka bersaksi alayya kepadaku, anni qad qabaltulah, bahwasanya aku telah mengampuni dosanya. Allah luar biasa keutamaan bismillah. Ya. Wa qabiltu minhul hasanat. Bahkan kalau dibahas dengan hikmah bismillah, hikmah lebih dahsyat lagi keutamaan bismillah. Seluruh kitab samawi itu dari mulai mushaf, dari Musa semua diringkas menjadi satu kitab Al-Quran Karim. Al-Quran Karim yang 37 966 ayat diringkas lagi menjadi satu surat Al-Fatihah, jadi 7. Jadi semua kandungan kitab Samawiyah itu semua ada di Fatihah. Makanya apa-apa kita pasti bacanya Al-Fatihah. Karena kandungan Al-Fatihah itu semuanya menurut. Tetapi oleh ulama dia diringkas lagi itu Fatihah menjadi satu lafaz kalimat bismillah. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya seluruh kitab Samawiyah. Begitu mulianya bismillah. Enggak sampai di situ, diringkas lagi jadi baknya bismillah. Kemarin kita tafsirkan bakana, bikana, makana, biyakunu, mayakunu. Sebabku apapun yang telah terjadi dan sebabku apapun yang akan terjadi. Jadi semua sebab Allah. Jadi di situ baca bismillah itu seakan-akan orang yang dakwah baca bismillah mengakui kalau dia itu lemah,
makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena makanan. Yang sudah terjadi adalah aku, kata Allah, bukan engkau. Ono hotel boleh bikin, bukan. Hakikatnya Allah. Bertanya kita, logika kita pasti muter. Kok hotel hakikatnya Allah yang bikin? Ya coba sekarang kita tanya. Itu yang macul semen siapa? Makhluk. Bergerak tangannya macul, siapa yang berarti kan seakan-akan hakikatnya yang membangun siapa? Ya kalau bicara hakikat seperti itu. Ini kita semua kembali ke Allah. Kenapa? Karena pada bah itu diringkas lagi. Bahnya diringkas lagi. Jadi titiknya bah. Satu. Apa? Al-Wahid. Tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke situ pembahasan di situ. Jadi macam-macam pembahasan di situ tergantung fan ilmunya dibahas. Ya, ini karena tentang alat ya mungkin tentang alat bismillah, tentang alat dan bismillah. Bahkan kata Allah, qabiltu minhul hasanat, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba tersebut yang baca bismillah, yang suka baca bismillah, qabiltu, hasanatnya diterima sama Allah, amal baiknya diterima sama Allah, wasilah bismillah. Wasilahnya itu watajawaztu anhu sayyi'at, bukan hanya sampai situ, maksiat dosanya dihapus sama Allah gara-gara bismillah. Wala ahriqu lisana finnar, bahkan dilanjutkan, dan aku tidak akan membakar lidahnya orang yang suka dawam baca bismillah. Nggak dibakar lidahnya, berarti lidah doang yang masuk surga. Kaki, tangan, maksudnya ini, maksudnya apa? Mimbabil kafir juz wa iradatul qul. Ngomong-ngomong lisannya doang, pada intinya bukan lisannya doang, tapi semua badannya diselamatkan dari neraka. Ya nggak mungkin kita masuk surga mulut doang masuk surga, kaki tangan neraka nggak mungkin. Ini namanya mimbabil kafir juz wa iradatul qul. Ya kayak biadillah. Ya, kalau biadillah kan kekuasaan Allah. Turun lagi nanti misalnya. Bahkan wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabil nar, Allah selamatkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Enak banget gitu ya di dunia. Hidup udah tenang, senang di dunia, masuk kuburan senang lagi. Kayak ini modalnya bismillah. Maka dawami bismillah. Wa adzabil qiyamah, bukan hanya sampai situ, bahkan nanti siksa kiamat pun Allah amanin kita. Wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajmain, bahkan diberikan kemuliaan sama Allah. Begitu sangat mulianya apa? Dia akan menjadi tamu, kata Allah, nanti di surga sebelum para nabi dan para wali. Masya Allah. Bayangin tuh. Tentunya nabi kita duluan ya. Ini mah para nabi secara umumnya. Cuman modal baca bismillah ini menurut kayaknya berat banget ya. Padahal Masya Allah, utama luar biasa. Ya kalau umpama neraka aja apa nggak mempan, neraka aja nggak mau membakar orang yang suka dakwah bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit keutamaan daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alal imam rasul anbiya. Qala ulama rahimahullah taala tusabul bad'atu bil hamdalah, juga disunahkan, sangat dianjurkan apa mengawali segala sesuatu pun selain bismillah juga dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ini diharuskan sama sekali, sangat dianjurkan sekali kepada siapa? Ibnu Musannif, kepada setiap orang pengarang musannif, pengarang kita. Bukan hanya itu, wal mudaris, guru yang pada ngajar, wa khatib yang khutbah, wa khatib bahkan yang melamar, pengen melamar sudah baca alhamdulillah. Wal mutajawaz, bahkan orang yang tahu, mutajawaz orang yang bernikah. Wa ka'anna sya'na a'ala wa ka'anna sana'a 'ala Allah kahadiyatil mustashmi'i qabla al-mus'alatihi raja ayat tapi abidari di penghajati. Oh, ini utamanya pada alhamdulillah sekarang. Jadi seakan-akan sesungguhnya memuji kepada Allah, sana Allah, memuji yaitu baca alhamdulillah. Kahadiyatil mustashfi, ini seakan-akan memberikan hadiah zat yang diminta
syafaat pertolongannya qabla mas'alati, sebelum diminta. Minta apa? Minta keinginan kita, minta tujuan kita, minta cita-cita kita, apa hajat kita. Raja'a, mengharapkan ayat tapi bidari, akan kemampatan dari baca alhamdulillah dalam masalah fikih dia ajati dikabul hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang musannif intinya supaya tujuannya tercapai, apa tujuan karena kitabnya, itu maksudnya. Kemudian yang ngajar, kemudian yang khutbah, kemudian yang ngelamar, kemudian yang nikah, membaca alhamdulillah supaya tujuannya tercapai dari semua apa yang dilakukan. Ini keterangan dari kitab Al-Kar, kalangan Syekh Nawawi, kalangan Imam Nawawi, kitab Al-Kar. Dan wa jumlatu alhamdulillah khabariyah latul insya'iyatun ma'na. Ini pada anal bukan. Lafaz alhamdulillah itu secara lafaz khabariyah, namun secara makna ada insya'iyah. Artinya apa? Jadi kalau khabariyah itu ngomong hal sesuatu yang telah terjadi, namanya khobariyah. Ada tabrakan, si saya ngomong, dia ada tabrakan, namanya kalimat saya namanya khobariyah, berita. Ada yang ucapan sifatnya insya'iyah. Apa insya'iyah? Insya'iyah itu sesuatu perkara ucapan yang nggak terjadi. Maka ada istilah khobariyah itu kalau ulama ahli bahasa mengatakan kalimat khobariyah itu percaya nggak masalah. Ngerti nggak? Berarti kalau lafaz alhamdulillah itu sifatnya khobariyah, berarti percaya nggak percaya? Ya masalah, itu Al-Quran. Masalah, awas hati-hati. Itu masalah. Beda dengan ucap, karena yang ngomong Allah, yang ngomong Rasulullah seperti hadis, nggak boleh. Ini Rasulullah, Rasulullah nyeritain kuburan, kan berita itu. Yang namanya berita, percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi lihat yang ngomong. Kalau yang ngomongnya dua orang ini, dua ini, Allah dan Rasulullah, maka kita hukumnya wajib percaya. Walaupun kalimatnya bahasanya berita, wajib percaya, nggak boleh nggak. Coba aja kita nggak percaya sama Quran, coba hukumnya. Nah, jadi bahasanya khobariyah itu yahtamilu al-kidba wasidqa. Yang namanya ucapan kalimat berita itu ihtimal benar atau bohong. Misalnya udah banjir, mau benar bohong terserah. Itu khobariyah. Kalau insya'iyah itu perkara yang nggak ihtimal antara bohong dan benar. Kalau benar ya benar, bohong ya bohong. Ngerti nggak? Jadi kalau Rasul yang ngomong berarti sifatnya insya'iyah. Berarti kalau Rasul ngomongnya di sana ada siksa kubur, berarti ucapan siksa kubur itu ada. Kita nggak bisa nganggap iya apa enggak apa iya, atau pikir itu nggak bisa. 100%, berarti ucapannya ada siksa itu. Nggak bakal enggak. Bahkan hampir mayoritas ucapan dalam Al-Quran dan hadis itu kebanyakan khobariyah. Tapi ingat, walaupun khobariyah kita nggak boleh 50-50 100%, 50-50 percaya nggak percaya. Kalau yang bicara Nabi, tapi kalau yang bicara selain dua, Allah dan Nabi Rasulullah, bebas. Mau PRT ngomong, soalnya kebakaran, mau percaya nggak masalah. Sebab itu khobariyah sifatnya. Sesuatu yang memang udah terjadi. Kalau insya'iyah sesuatu yang nggak bisa kita anggap bohong atau benar. Kalau kata Nabi benar ya benar, kalau kata Nabi bohong ya bohong. Walaupun kalimatnya bukan bahasa insya'iyah. Makanya semua lafaz-lafaz Quran dan kalimat hadis itu ambil khobariyah lafaz insya'iyah makna. Secara kalimat tuhirnya khobariyah, tapi maknanya insya'iyah. Kepastian iya atau enggak. Kalau khobariyah ihtimal antara iya dan enggak. Itu harus kita bedain. Jadi sama dengan makna bismillah, itu juga khobariyah. Sekarang apa makna alhamdulillah? Alhamdulillah yaitu as-sana'u, memuji Allah kepada Allah bil jamil, dengan hal-hal yang cantik, hal-hal yang bagus, ucapan bagus, ikhtiar yang sifat ikhtiar tanpa ada dorongan apapun, ala jihati ta'zim, yang tujuannya adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari alhamdulillah.
Dan makna alhamdulillah itu luar biasa, luas maknanya alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah itu maknanya luas luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari lafaznya itu. Ya, alhamdulillah itu kan alhamdulillah itu ada 4, lillah ada 3, punya makna 12 alhamdulillah. Ya, intinya alhamdulillah itu memuji kepada Allah. Lalu qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi ala qauli sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamlaul mizan. Ada yang mengatakan dalam hadis Nabi, maksud daripada mengucap alhamdulillah itu adalah tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan amal kita. Jadi alhamdulillah itu tamlaul mizan. Asana alal mahmud bima lahu min sifatil kamal. Paman hamidallah, barang siapa yang memuji Allah, alhamdulillah, mustahjiran, sambil maknanya itu diseresapi di hati, maka imtala mizanul hasanat, maka timbangan amal kebaikannya nanti akan Allah penuhi, diguberin. Jadi amal buruknya jadi kalah nanti timbangan beratnya. Dan wal kalamu alhamdulillah, Musanni juga tentunya menerangkan, menjelaskan tentang pembahasan alhamdulillah itu kasim sahirun, banyak masalahnya dan masyhur. Tetap pada Musanni juga, saya juga nggak bakal panjang lebar menjelaskannya. Wal nadhkur ba'dul ahadits, saya hanya akan menjelaskan beberapa hadis al-waridah fi fadlihi, tentang keutamaan keunggulan bismillah alhamdulillah. Panakul. Pertama, beliau mengatakan salah satu hadis yang menerangkan. Apa keterangan hadis daripada beliau? Nih, salah satunya. Wabil hadis, ada satu keterangan hadis, man qala subhanallah dibat lau asyru asana. Kalau ada orang membaca subhanallah, maka baginya akan ditulis 10 kebaikan. Wa man qala, dan barang siapa la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dibat lau syuna, ditambah jadi 20 kebaikannya. Wa man qala, dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, kutibat atau salah sunnah, ditambah 30 kebaikan. Subhanallah. Wala yu'adul hadis, dan ini tidak ada yang menyimpang hadis. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli, dan ini hadis ini enggak menyimpang daripada ucapan Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli fa'lam annahu la ilaha illallah. Li'anna tasbih wa tahmid tahlil wajiyadatun waruya, diriwayatkan lagi dari Imam Khatib, alhamdulillah sama niatu ahdu. Kalimat alhamdulillah itu ada 80. Wa ababul jannah samaniyah, itu surga ada 9, ada 8. Wa man qala alhamdulillah, barang siapa yang mendawamkan baca alhamdulillah, futihat lahu, Allah akan buka baginya abwabul jannah samaniyah, 8-8-nya diablak semua, tinggal pilih mau yang mana. Tapi jangan begini, bahwa jika ambil suatu agak puasa kagak, salah. Ini namanya hadis targhib. Tahu targhib? Targhib itu support supaya kita mau selalu baca alhamdulillah. Itu. Ada yang mengatakan qala la ilaha illallah qala jannah, barang siapa yang mendzikir la ilaha illallah dawam akan dimasukkan ke surga. Jadi itu mah targhib supaya orang mau baca la ilaha illallah, support, dorongan. Itu bukannya nanti baca la ilaha illallah aja, kalau perkara wajib semua ditinggalin, nggak bisa. Bini terbengkalai, anak masuk bodoh, wah itu mah hancur gitu. Jangan salah kaprah. Jadi hadis itu ada targhib ya, ada support kita untuk mengucapkan apa yang diajarkan Rasulullah. Summa innahu yajibu 'alal 'abdi ayat dari panau ajidun. Dan juga kalau tahu ya, wajib kepada seorang hamba untuk iktiraf bahwasanya dia lemah. Kita ini wajib iktiraf kepada Allah, pengakuan lah sama Allah. Ya Allah, saya ini lemah, saya ini makhluk yang gak bisa apa-apa ya Allah. Rupanya pengakuan itu punya wajib, karena itu emang ekstensi daripada kehambaan kita kepada Allah. Wajib kita ngaku. Kayaknya mulut kayaknya sombong banget, mulut kayaknya berat banget, ngaku aja gak mau. Mengaku kalau kita ini wajib hukumnya mengaku kalau kita ini lemah, anit ijyani,
daripada melakukan di hakikati amdillah ta'ala wa syukri. Kita wajib mengakui kalau kita ini bukan ahli syukur, bukan ahli memuji kepada Allah. Walaupun kita suka baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tetapi di balik itu kita wajib rupanya harus mengakui kalau kita ini nggak bisa pol untuk memuji kepada Allah secara hakikat. Sebab puji kepada Allah itu lebih dahsyat dari apa yang kita ucapkan. Tak terhingga besarnya, tak terhingga tingginya kemuliaan daripada sifat pujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mengakui kalau kita ini nggak sanggup. Walaupun kita cuma bisa mengucap alhamdulillah, tetap pada hakikatnya kita nggak sanggup. Ijian ala hakikat tahmid, melaksanakan hakikat daripada pujian itu sendiri. Nggak sanggup. Bahkan dan rasa syukur juga itu kita nggak sanggup, karena kita lemah emang. Ya sekarang syukurnya kita terhadap nikmat Allah itu kan nggak 100% kita mah. Iya, masih jomplang. Nggak full semuanya kita syukurin akan nikmat yang Allah berikan itu. Contohnya mata. Ya kan nggak jauh-jauh mata. Allah kasih nikmat mata, apakah kita harus syukur? Saya rasa dia jauh akan hakikat kesyukuran, hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kenyataannya ya mata kita ini kan ya, kebanyakan dosanya daripada ibadahnya. Itu kan berarti jelas lemah kita. Wa anaula yaqtadiru ayat ya bisa iwadan. Ya, wajib kita juga mengakui kalau kita ini nggak mampu, layak diri nggak mampu untuk melakukan itu. Full sampai 100% rasa syukur kepada Allah, full pujian kepada Allah. Walidah kana alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la ubsis sanan alaika la ubsis sanan, dalam doa sering kita mengucapkan la ubsis sanan alaika kama astagfirullah. Sebab yang bisa memuji Allah secara utuh full ya datnya Allah sendiri. Ya kan? Kata Rasul, kata Nabi, la usisan alaika ya Allah, aku nggak sanggup bahasanya memuji kepadamu. Bayangin, Rasul aja ngakunya begitu. Nabi kita ngakunya la usi, nggak sanggup pol untuk memuji kepadamu ya Allah. Anta kama sebagaimana kau memuji kepada datmu sendiri. Berarti benar nih, pujian kita lemah, nggak ada yang pol. Bahkan ada riwayat ini mungkin bisa menggugah kita tentang memuji, bersyukur kepada Allah. Ada sebuah riwayat, ini riwayat Nabi Musa. Anak Musa, ini mungkin salah satu jawaban juga kenapa kita disebut manusia wajib untuk mengakui ketidakmampuan kita memuji Allah. Ya, paling kita cuma 1% doang sanggupnya. Dan bersyukur akan nikmatnya. Ini yang diperkuat dari riwayat yang diriwayatkan bahwa Nabi Musa pernah ngomong begini, Faqala, Nabi Musa ngomong begini, ya Rabb, wahai Tuhanku, mata abdul hamdaka wa syukraka. Kapan saya bisa sanggup untuk memenuhi pujian-pujian kepadamu dan syukur kepadamu? Sedangkan wahamdi, sedangkan pujian-pujian yang keluar dari mulutku, wa syukri, dan rasa syukurku yang ku realisasikan dalam kehidupanku, nikmatin minta, itu sebuah nikmat yang kau berikan. Bang, ini mulut bisa ngucap alhamdulillah itu nikmat. Sedangkan nikmat wajib diapain? Disyukurin. Berarti setiap kita baca alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, mulut bisa berzikir, disyukurin lagi. Berarti kan seakan-akan nggak sampai-sampai kita berarti menjadi orang yang memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, betul apa enggak? Kebayangkan berarti ini jawaban yang benar-benar nendang sama kita ini. Yang disebut kita ini wajib mengakui kita ini bukan orang ahli, iktiraf mengakui ini kalau kita ini nggak mampu. Bayangin, wahamdi wa syukri nikmatun minka alayya. Sedangkan ucapan pujian-pujianku, memuji zikirmu kepadamu ya Allah, dan syukurku kepadamu ya Allah, itu juga nikmat darimu dan aku harus syukurin juga. Jadi kita nggak sampai-sampai ke syukur. Ya karena setiap perbuatan baik nikmat dari Allah, kita syukurin, itu syukur nikmat dari Allah juga, syukur lagi, syukur itu nikmat dari Allah. Jadi nggak bisa-bisa kita nggak sampai-sampai pada hakikatnya. Bapak Allah, apa jawaban Allah? Jangan bersedih wahai Musa, jangan resah dengan Musa. Mata arota annaka, nih jawabannya. Kalau
di kapal di mana saja kau mengaku akan kelemahan dirimu, annaka ajijun an hamdi faqad hamadtani. Jika kau merasa lemah akan memujiku, di situ kau sudah pol memuji kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. So berarti ada bahkan di kitab Hikam juga ada keterangan jangan pernah menagih pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu surga atau kenikmatannya sekalipun. Ya, jangan pernah menagih akan janji pahala yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Karena ibadahmu itu hadiah dari Allah. Karena ikhlas dalam hatimu itu adalah cenderamata dari Allah. Berarti kita gak pernah sanggup untuk menggapai itu semua. Kebaikan-kebaikan yang harus kita sanjungkan kepada Allah itu gak pernah sanggup, gak pernah sampai. Kenapa? Sebab setiap perbuatan baik itu hadiah dari Allah. Sholat yang kita bisa lakuin itu hadiah dari Allah. Jadi kita bisa ibadah ngaji, hadiah dari Allah. Bayangin coba Allah yang ngasih hadiah, kita nagih pahala. Muka mau tahu di mana coba ayo? Allah yang ngasih, nagih sama yang ngasih. Kalau bahasa kita mau tampol nih orang, kan begitu ya bahasanya. Dan sekarang Allah ngasih, nih gua kasih. Nagih pahala. Kita dikasih hadiah bisa sholat, kita dikasih hadiah bisa puasa, kita bisa dikasih hadiah bisa ngaji. Nagih pahala ngaji. Udah nggak dikasih hadiah minta pahala, kan kayaknya udah ngegaruk makan lagi nih mah. Betul apa enggak? Tapi memang begitu Allah pengennya. Emang begitu Allah pengennya. Kata Allah, ada keterangan juga, aku kasih kau nikmat, jangan kau obrol nikmat sama saya itu. Allah yang ngasih, obrol sama Allah juga. Allah yang ngasih modal, jualnya sama Allah. Sekarang sebenarnya ada nggak orang yang begitu logikanya masuk? Hitungan mati-matinya kira-kira masuk nggak? Ini lu kasih modal, ntar lu udah jadi, lu jual sama gua, ntar gua bayar mahal. Ada nggak kira-kira orang yang begitu? Ini gua kasih tanah, ya, ntar 2 tahun kemudian udah rada mahal nih, lu jual sama gua. Masuk akal nggak tuh kira-kira hitungannya? Enggak. Ya kagak lah. Dikasih. Ini gua kasih, ntar lu jual sama gua dan dibayarnya itu 10 kali lipat paling kecil, bahkan sampai 700 kali lipat harga daripada itu yang diberikan sama Allah. Diberi kasih 1, dijual sama Allah, dibayar 10. Dikasih 1 sama Allah, disuruh jualan sama Allah, dibayar sampai 700 kali lipat. Logikanya kan nggak masuk. Nih gua kasih tanah, lu jual lagi sama gua bayar 700 kali lipat. Kan nggak masuk hitung-hitungannya. Dan Allah yang seperti itu. Nih gua kasih sehat, obrol sama gua sehat lu. Nih gua kasih kesenangan, obrol seneng lu sama gua. Nih gua kasih susah, obrol susah lu sama gua. Bahasanya gitu kalau kata kita, bahasa orang Betawi mungkin. Nanti gua bayar 700 kali lipat dari apa yang gua berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya ngobrolnya sama Allah. Kita kan begini, kita mah udah dikasih perjanjiannya nih, dikasih sholat, lu obrol tuh sholat sama gua, jangan sama yang lain. Kita makan sama yang lain, sama mertua, sama calon mertua, sama saudara. Jadinya sholatnya bukan karena Allah. Itu hebatnya Allah, bedanya sama kita. Wajar kita malam. Jadi kesimpulannya, pokoknya lahu mata arafta annaka ajijun, kalau kau mengaku di hatimu kalau kau adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa memuji kepadaku, sesungguhnya merasa lemahmu akan memujiku, itu sudah memberi pemujian dan pemujian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasanya. Banyak lagi hadis akhrajal Hakim. Ada Imam Hakim mengatakan wa bil haqqi Imam Baihaqi an Jabir dan Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'amallah ala abadin min ni'matin faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah akan memberikan nikmat kepada hambanya kecuali dia mengatakan satu nikmat yang diberikan, alhamdulillah, ila ada syukrahu. Maka orang tersebut seakan-akan telah memenuhi rasa syukurnya kepada Allah. Paling minimnya kita diberikan nikmat kepada Allah adalah mengucap alhamdulillah. Ini makanya ngomong alhamdulillah pelit banget.
dikasih seneng, bisnis tembus, boro-boro, alhamdulillah. Intinya dikala kau diberikan nikmat sama Allah, paling minim banget kata Allah, ngomong apa? Ngomong alhamdulillah. Sebab dikala kita ngomong alhamdulillah, ila ada syukur, seakan-akan dia bersyukur nikmat yang Allah berikan. Jadi itu paling minim. Merasakan syukur kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah, ngucapin alhamdulillah. Kita makanya nikmat tidur pelit banget, bangun tidur nih segar, boro-boro ngucap alhamdulillah ahyana ba'da mamatana wa nusyur, boro-boro. Tidur itu kan nikmat, syukurin. Pas bangun ngucap pelit. Kita mah kadang-kadang malah nyari kopi kalau tidur, boro-boro ucap alhamdulillah. Habis makan, apalagi makan enak. Ini kita jangan menghayal nikmat yang gede dulu ya, bisnis temu segala apa, jangan tidur ya, tidur itu nikmat dari Allah. Buyut bangun tidur boro-boro juga ucap alhamdulillah nanti ahyana ba'da mamatana, boro-boro. Kita makanya tidur aja, timbang tidur kasih nikmat, malas banget ucapin alhamdulillah. Mau tidur bismillah, bangun tidur begitu maksudnya. Mau makan bismillah, udah makan maksudnya begitu. Nikmat semua itu syukur alhamdulillah. Berarti kesimpulannya orang yang kagak baca alhamdulillah berarti dia tidak termasuk minasyakirina, orang-orang yang gak bersyukur akan nikmatnya. Awas, ancaman orang gak bersyukur akan nikmatnya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, orang yang enggak syukur akan nikmatku akan kusiksa di nerakaku yang paling pedihnya siksa kepada Allah Subhanahu. Poin kolasan ya. Dikala dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, alhamdulillah pertama, maka dia termasuk alhamdulillah kita dicap minasyakin, orang yang berterima kasih kepada Allah. Poin kola dikala dia mengucap kedua kalinya, jaddadallahu lahu sawaban, dia ditambah-tambah pahala. Lalu poin kola salisah, jika dia mengucapkan 3 kali, ghafarallahu dzunubah, Allah ampuni segala dosanya. Mengucap alhamdulillah hapus dosa. Mengucap alhamdulillah hapus dosa. Jadi buat istighfar aja berarti alhamdulillah hapus dosa. Jadi bangun tidur, alhamdulillah hilang dosanya. Orang kita apa yang banyak, apa 33 kali bangun tidur, alhamdulillah. Sekali dicap sama Allah minasyakirin, termasuk golongan orang yang bersyukur. Kedua kali akan Allah tambah-tambah ganjarannya, dan ketiga kali Allah ampuni dosanya. Enteng, zikiran enteng tapi sulit kita lawami. Wa akhraja Dailami, berkata Imam Dailami, Ani di Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anan Nabi qol, Nabi pernah berkata, aksiru minal hamdi, perbanyak alhamdulillah, perbanyak zikir alhamdulillah. Kenapa? Fa innaha ainaini wa janaaini, sebab alhamdulillah itu punya 2 mata dan punya 2 sayap. Punya 2 mata, punya 2 sayap. Ngapain? Usolli fil jannah, salat dalam surga. Tastaghfiru liqaihi, dan 2 sayap dan 2 mata itu meminta ampun kepada Allah orang yang membaca alhamdulillah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Jadi orang yang dakwah baca alhamdulillah. Yang pertama, Allah dia akan selalu doakan sama itu alhamdulillah, doain juga supaya masuk ke surganya Allah dan diminta ampunan sampai nanti yaumil qiyamah. Padahal kita udah mati, kiamat belum terjadi. Alhamdulillah terus mengalirkan cahaya-cahaya ampunan buat kita yang sering dawam membaca alhamdulillah. Paling kagak kan kalau di satu waktu ini alhamdulillah 33, jangan lupa baca alhamdulillah. Ucapan ringan enteng tapi pahalanya berat. Wa akhraja Tabarani, berkata Imam Tabarani ini utama di sini. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, man amallahu ala abdi ni'matan, tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada hamba, fahamadallah, kemudian dia memuji kepada Allah alaihi atas nikmat itu, ila kana dzalika abdul min tilka nikmat, ucapan itu lebih utama dari nikmat yang Allah berikan. Kita dikasih tembus tanah 1 miliar, pas kita mengucap alhamdulillah, itu abdul lebih mahal dari 1 miliar. Tapi pelit kita itu sama alhamdulillah, timbang ngomong alhamdulillah aja kagak. Kata Nabi gitu, barang siapa yang Allah berikan nikmat kemudian dia memuji akan nikmat itu, ketahuilah bahwasanya ucap alhamdulillah itu lebih utama dari nikmat yang Allah berikan seketika itu juga. Bayang berarti hebatnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhraja Ibnu Asakir, satu lagi hadis. Berkata Imam Ibnu Asakir, an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ada Nabi qol, Nabi pernah berkata, lau ana dunia, kalau ada dunia, kullaha, semuanya dunia, berarti isinya beserta semuanya, pulaunya, lautannya, biada pilihan, semua isi dunia, biadi rajulin, ada satu orang laki-laki yang menguasai, memiliki itu dunia. Jadi begini, kalau ada seorang laki-laki memiliki dunia, berarti memiliki kenikmatan yang sangat besar. Min ummati, dari umatku, kata Nabi. Sumakola, kemudian dia berkata alhamdulillah, dikala dia memiliki segede, jangankan tanah sepetak, sedunia dia punya, suratnya semuanya punya, sertifikat dunia semuanya yang punya. Kemudian dia mengucap alhamdulillah, laka nanti alhamdulillah abdul min dzalik. Ingat, alhamdulillah itu lebih utama dari tanah sedunia. Timbang ucap alhamdulillah, kita memalas bangun tidur, boro-boro mengucap alhamdulillah, habis makan, boro-boro, habis ngopi, apalagi ya, habis mancing dapat gabus, bukannya selfie, alhamdulillah, kita gabus, alhamdulillah, itu lebih baik dari gabus. Timbang gabus tuh kayak pelit banget dikatakan alhamdulillah. Orang yang punya dunia aja di sedunia dia mengucap alhamdulillah, alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia yang dia punya. Nikmat yang memberikan sedunia itu. Betul. Ya, itu nih kebetulan kita. Saya mau cuma ngingetin doang. Ini belum sampai masalahnya kutulionya. Ini baru pembukaan aja. Jadi musallifah sengaja nih mau nangin bismillah supaya kita pada tahu nih keutamaan bismillah. Langit alhamdulillah, biar pada tahu itu taman alhamdulillah, supaya mau baca alhamdulillah, baca bismillah, ngawal baca bismillah, beres alhamdulillah, mau jalan ke rawa bismillah, dapat alhamdulillah. Paham ya? Nah, ini kita suka lalai di sini. Oh, baru sekarang kita tahu hebatnya alhamdulillah, itu hebat luar biasa. Hadisnya banyak tentang keutamaan bismillah. Jadi ingetin tuh ya, setiap nikmat yang Allah berikan sebesar dunia sekalipun, kalau kau membaca alhamdulillah, artinya memuji kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, bahkan sebesar dunia pun, rupanya mengucapkan alhamdulillah itu lebih gede dari nikmat yang Allah berikan, lebih besar berarti, lebih hebat atas nikmat yang kau berikan. Bahkan sedunia pun Allah berikan, itu nggak ada apa-apanya dengan ucapan alhamdulillah. Ya apa pendek lapatnya alhamdulillah gitu. Dan mengucap alhamdulillah doang. Nah, karena dengan alhamdulillah itu berarti kita mengakui di situ akan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saat itu kalau ngaji alhamdulillah itu suka disairin, mungkin sairnya. Hamdun qadim biqadimin mamlukun lillah, hamdun qadim bi hadisin mamlukun lillah, hamdun hadis liqadimin mamlukun lillah, hamdun hadis li hadisin mamlukun lillah. Hamdul qadim li qadimin, memuji Allah kepada datnya sendiri,
seperti lafaz la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali ku, kata Allah. Allah memuji kepada zatnya, mamlukunillah, hakikatnya adalah milik Allah semata. Hamdun qadim li hadisin, memuji Allah kepada hambanya, seperti bagaimana Allah memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah innaka laminal mursalin, lil mamlukunillah, hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdun hadis li qadimin, memuji makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita mengatakan Allahu anta qadir, anta alim, anta hayyun, anta qayyum, itu mamlukun pada hakikatnya milik Allah. Bahkan hamdun hadis di hadisin, memuji makhluk kepada makhlukun, mamlukun hakikat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau cantik, engkau gagah, engkau ganteng, engkau kaya, engkau buah, engkau segala, wah lillahi, pada hakikatnya adalah semua milik Allah. Kita nggak punya milik apa-apa. Lu ganteng bukan milik kita, titipan. Kaya titipan, sebab pada hakikatnya mamlukunillah, milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik mah bisa kita kuasai dan bisa kita abadikan. Tapi kan pada kenyataannya apa yang kita punya nggak ada yang abadi. Betul nggak? Lah ganteng, wah ada wayanya. Berarti kan kalau ada wayanya itu ganteng bukan milik. Yang namanya milik kita bisa pegang terus, bisa kita abadikan terus. Tapi kan enggak. Kenyataannya bisa hilang. Bahkan nyawa aja bukan milik kita. Pada intinya nyawa bisa pergi. Berarti bukan milik kita, itu titipan, Pak. Itu bukti kalau apapun yang ada pada kita itu bukan milik, tetapi fasilitas dari Allah. Ada yang punya. Siapa? Allah. Hamdul qadim li qadim, hamdul hadis li adim, hamdul hadis li qadim, hamdul hadis li hadisin. Mamlukunillah, hakikatnya adalah semua punya Allah. Kita timbang pentaris doang gitu, pentaris. Ntar waktunya kita mati udah hilang semua, bini hilang, anak hilang, banda hilang semua. Betul. Titipan. Ya, titipan. Makanya kalau ada orang merasa memiliki segala apa yang ada, tinggal tunggu aja, nangis malatan langit. Kenapa? Pas sesuatu yang kita miliki akan hilang. Merasa mempunyai juga, tinggal tunggu tangis yang menjerit. Kenapa? Sebab suatu saat akan ada diambil sama yang punya. Maka jangan merasa memiliki. Jangan merasa memiliki. Dengan cara apa? Apapun yang kita diberikan, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, ucapin alhamdulillah. Itu juga salah satu kunci supaya kita nggak merasa wah, nggak merasa memiliki. Karena pada hakikatnya semuanya adalah Allah yang punya. Iya, semua yang kita miliki bakal hilang semua. Dimana? Entar pas waktunya ajal telah datang kepada kita. Bini pergi, anak pergi, harta benda semua ambil dari kita semua. Yang nemenin kita cuma satu, amal baik. Itu yang menuju kita. Ya mudah-mudahan ini karena ngajinya juga dadakan, sudah daripada ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.